Bab 1229, Panggil Seseorang. Haha. Luour Zuo tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia merasa ada yang tidak beres dengan ketiga pelayan dewa ini, jadi dia menduga bahwa ketiga pelayan dewa itu bukanlah tubuh asli mereka. Itulah sebabnya dia dengan tegas memihak. Ternyata dia membuat taruhan yang tepat. Perjudian ini akan memastikan bahwa klan Zuo akan tetap kuat selama ribuan tahun. Tak jauh dari situ, wajah Lingyapan pun tampak penuh kegembiraan. Dia juga membuat taruhan yang tepat. Aula tahu penciptaan ini memang tidak sesederhana itu. Siapakah yang menyangka bahwa ketiga pelayan dewa yang baru saja muncul bukanlah tubuh asli mereka? Bukan tubuh asli saja memiliki kekuatan leluhur dewa. Sekarang tubuh aslinya telah tiba, seberapa mengerikankah itu? Selain gembira, Lingyapan bahkan lebih bersyukur karena dia telah menentukan pilihannya sekarang. Kalau tidak, bergabung dengan tim sekarang akan menjadi tiada arti daripada memberikan bantuan tepat waktu. Aura dari tiga dewa yang muncul kembali benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hanya aura dan tekanan yang mereka pancarkan saja sudah cukup untuk membuat Luour Zuo dan Hurno, yang juga berada di alam leluhur dewa, merasa sedikit kewalahan. Mereka yang sedikit lebih lemah di samping sudah jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan dari tiga dao ini. Bahkan Sander Ye merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketiga pelayan dewa yang baru saja dilawannya bukanlah tubuh asli mereka. Tetapi, pada saat ini, kultivasinya tiba-tiba menghilang begitu saja, dan dua kekuatan garis keturunan kembali tenang dalam sekejap. Tidak ada lagi kultivasi. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Waktunya habis. Atap bocor dan pas hujan deras. Tak jauh dari situ, Angel Ye menoleh dan melirik Sander Ye, mengernyit sedikit, kultivasimu sudah hilang. Sander Ye mengangguk. Angel Ye menatap Sander Ye dan berkata dengan marah, apakah kamu datang hanya untuk menjebakku? Ekspresi Sander Ye membeku. Angel Ye mendengus dingin, biar ku bilang, kalau aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku bisa kabur. Sander Ye tersenyum pahit, kakak. Angel Ye menoleh untuk melihat tiga pelayan dewa asli yang tidak jauh dan berkata dengan lembut, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku benar-benar akan melarikan diri. Baik alam dia maupun alam Sander Ye relatif rendah, jadi sudah sangat luar biasa bagi mereka untuk menantang alam leluhur dewa. Sekarang, ketiga tubuh asli ini telah muncul, kekuatan mereka jauh melampaui alam leluhur dewa. Jika mereka melawan satu, mereka mungkin dapat bertahan, tetapi melawan tiga, dia siap untuk melarikan diri sekarang. Di sisi lain, ada orang lain yang menyaksikan kejadian itu. Orang ini tidak lain adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Dewa Budo. Sebenarnya, dia datang lebih awal, tetapi dia tidak turun langsung seperti keluarga Zuo dan Pan. Sebaliknya, dia menonton dengan diam dalam kegelapan. Ada seorang lelaki tua di sampingnya. Saat melihat tubuh asli ketiga pelayan dewa itu muncul, sang Dewa Budo sedikit terkejut. Di sampingnya, lelaki tua itu berkata dengan suara berat, Kapten, apakah kita akan maju sekarang? Dewa Budo itu melirik Sander Ye dan Angel Ye tapi masih menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tampak bingung. Dewa Budo itu tersenyum dan berkata, apa kamu tidak menyadarinya? Sampai sekarang, orang di belakang mereka masih belum muncul. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, apakah pemimpin berpikir bahwa orang-orang di belakang mereka lebih kuat dari Aula Tao penciptaan ini? Sang Dewa Budo berkata dengan tenang, bagaimana jika lebih kuat? Orang tua itu tertegun. Sang Dewa Budo memandang Sander Ye dan Angel Ye di kejauhan dan berkata, lihatlah lebih dekat kedua saudara kandung ini.
Orang tua itu menatap Sander Ye dan Angel Ye dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sang Dewa Budo menatap mereka berdua. Bahkan saat 3 pelayan dewa muncul, kedua saudara ini tidak takut sama sekali. Orang tua itu tertegun. Dia menatap Sander Ye dan Angel Ye dengan saksama. Kedua bersaudara itu tampak tidak senang, tetapi memang tidak ada rasa takut di mata mereka. Sang Dewa Budo tersenyum dan berkata, "Ini menjadi semakin menarik." Tak jauh dari sana, setelah 3 pelayan dewa muncul, tatapan mata pelayan dewa yang memimpin langsung tertuju pada Sander Ye. "Bukankah kamu petarung yang hebat? Ayo, bertarung lagi." Sander Ye berjalan ke sisi Angel Ye dan berkata, "Kakak, kamu duluan saja." Angel Ye melotot ke arah Sander Ye, "Cepat panggil orang." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak ada yang bisa dipanggil, bagaimana kalau kamu yang panggil?" Angel Ye langsung menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan panggil." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Angel Ye, "Aku berjanji pada ibuku bahwa aku akan mengharumkan namaku dengan kekuatanku sendiri." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Aku berjanji pada bibiku bahwa aku akan menyelesaikan tugas ini dengan kekuatanku sendiri." Kedua bersaudara itu terdiam. Pada saat ini, pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, "Kultivasinya telah menghilang." Kultivasi menghilang. Setelah mendengar perkataan pelayan Dewa Pei, semua orang melihat ke arah Sander Ye. Tak lama kemudian, semua orang tercengang karena mereka menemukan bahwa, seperti yang dikatakan pelayan Dewa Pei, kultivasi Sander Ye memang telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang agak bingung. Pelayan Dewa Yu memandang Sander Ye dan berkata, "Trik apa yang sedang Karnu mainkan?" Sander Ye terdiam. Dia tahu bahwa kekuatan kakak perempuannya tidak cukup untuk mengalahkan ketiga pelayan dewa asli ini. Adapun melarikan diri, itu juga tidak mungkin. Belum lagi dia tidak memiliki kultivasi sekarang, bahkan jika dia memiliki kultivasi, dia tidak dapat melarikan diri. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menoleh dan menatap Zala tak jauh dari sana. Prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan misi. Hanya setelah menyelesaikan tugas, Bibi akan muncul, kultivasi akan dipulihkan, dan kotak terakhir pada pedang King Xuan akan menyala. Sander Ye langsung berlari ke arah Zala. Zala membuka matanya dan menatapnya, lalu menutupnya lagi dan terus melahap garis keturunan iblis gila yang didapatnya dari Angel Ye. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Gadis, apakah kamu ingat sesuatu?" Zala membuka matanya dan menatap Sander Ye, sepertinya ada sedikit. Sander Ye sedikit terkejut, dan Zala berkata lagi, "Jika kamu memberiku lebih banyak darah, aku pasti bisa mengingat lebih banyak hal." Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. "Apakah kamu mencoba menipu orang untuk meminum darah?" Zala bertanya dengan serius, "Bagaimana mungkin?" Sander Ye terdiam, seolah ragu-ragu. Melihat Sander Ye agak tertarik, Zala buru-buru berkata, "Aku berkata jujur. Apakah kamu ingin memberiku lebih banyak darah?" Sambil berbicara, dia menjilati darah dari sudut mulutnya. Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Sambil berkata demikian, dia menyayat telapak tangannya sendiri dengan pisau, lalu meletakkan tangannya di depan Zala. Ketika dia melihat darah Sander Ye, mata Zala berbinar. Dia memeluk tangan Sander Ye dan mulai menghisapnya dengan liar. Pagoda kecil bertanya, "Apakah kamu percaya padanya?" Sander Ye berkata tanpa daya, "Jika aku tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa kupercaya?" Di sisi lain, pelayan Dewa Yu melirik Zala dan sedikit mengernyit, apa yang sedang dia lakukan. Pelayan Dewa Pei melirik Sander Ye dan Zala dan berkata dengan tenang, "Bunuh dia dulu."
Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Saat dia melangkah, kekuatan besar Dao Agung langsung menyapu seluruh medan. Pada saat ini, Angel Ye tiba-tiba berdiri di depan pelayan Dewa Pei. Dia memegang tombak di tangannya dan menangkisnya dengan keras. Kekuatan darah yang kuat menyapu bersama dengan kekuatan tombak. Bang! Begitu kekuatan dua orang itu bersentuhan, Angel Ye langsung terlempar ke belakang ribuan kaki. Pelayan Dewa Pei menatap Angel Ye. Dia melangkah maju, dan kekuatan mengerikan langsung menyelimuti Angel Ye. Napas Angel Ye tercekat, seolah-olah ribuan gunung menekannya, membuatnya sulit bernapas. Dia menatap pelayan Dewa Pei dengan saksama, tangan kanannya mencengkeram tombak dengan erat. Meskipun dia ditekan oleh aura pelayan Dewa Pei, matanya penuh dengan semangat juang. Bunuh! Angel Ye tiba-tiba meraung, lalu kekuatan darah serta kekuatan senjata yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan momentum serta tekanan pelayan Dewa Pei benar-benar langsung ditolak. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei menyipitkan matanya sedikit, cukup mampu. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Di kejauhan, pupil mata Angel Ye tiba-tiba mengecil dan dia melesatkan tombaknya. Bang! Dalam sekejap, sepotong cahaya senjata pecah, dan Angel Ye langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia benar-benar muncul di ruang dan waktu yang aneh. Ruang dan waktu ini gelap dan tiada batas. Tidak ada waktu yang berlalu, hanya keheningan abadi. Melihat pemandangan ini, pupil mata Lord Zuo di kejauhan tiba-tiba mengecil, dan dia berkata dengan tak percaya, ini adalah penghancuran waktu dan ruang yang legendaris. Penghancuran waktu dan ruang. Dia hanya pernah mendengarnya. Konon katanya ruang waktu seperti ini sangat istimewa. Hanya ada kegelapan tiada batas dan keheningan abadi. Orang-orang di dalamnya tidak bisa merasakan waktu yang terus berjalan. Oleh karena itu, tinggal di dalamnya selama 1/4 jam terasa seperti tinggal selama 1000 tahun. Itu adalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Setelah pelayan Dewa Pei memukul Angel Ye ke dalam kehampaan itu, dia menatap Angel Ye dengan tenang dan berkata, Dewa kehampaan, biarkan dia hidup di ruang dan waktu ini selama beberapa generasi hingga tekadnya padam. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua keluar dari ruang dan waktu yang sunyi. Oke. Pelayan Dewa Pei mengalihkan pandangannya dan menatap Sander Ye yang tidak jauh darinya. Saat ini, Sander Ye masih menyuapi Zala dengan darah. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang telah dihisap Zala. Bagaimanapun, dia merasa pusing dan hampir mati. Pelayan Dewa Pei menatap Sander Ye. Sander Ye, aku tahu orang di belakangmu bukanlah orang biasa. Bagaimanapun, dia bisa membalikkan waktu dan ruang dan membangkitkan makhluk hidup sesuka hatinya. Biarkan dia keluar. Orang di belakang Sander Ye. Setelah mendengar perkataan pelayan Dewa Pei, semua orang di lapangan memandang Sander Ye. Mereka tentu saja penasaran dengan kekuatan di balik Sander Ye. Sander Ye mengabaikan pelayan Dewa Pei dan melihat ke arah Zala. Sudah cukup. Zala menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dan berkedip, hampir. Sander Ye berkata dengan suara gemetar, leluhur, jika kamu menghisap lagi, aku akan dihisap sampai kering. Zala berkata cepat, jangan pelit, aku akan hisap sedikit lagi. Sambil berkata demikian, dia menggenggam tangan Sander Ye dan menghisapnya dengan kuat. Sander Ye hampir pingsan. Jika dia tidak dipukuli sampai mati oleh aula Tao penciptaan, dia akan dihisap sampai mati oleh orang ini. Di kejauhan, pelayan Dewa Pei tiba-tiba mendongak dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening karena dia tidak merasakan aura orang kuat lainnya.
Pelayan Dewa Yu dan pelayan Dewa Yin di sampingnya juga sedikit bingung. Dengan kekuatan mereka, jika seseorang memata-matainya secara diam-diam, tidak mungkin mereka tidak bisa merasakannya. Pelayan Dewa Yu berkata dengan suara yang dalam, apakah orang di belakangnya benar-benar tidak peduli padanya? Pelayan Dewa Pei menatap Sander Ye dari kejauhan, betapa sederhananya ini. Sambil berbicara, dia melangkah maju, dan suatu kekuatan mengerikan menghantam langsung ke arah Sander Ye dan Zala. Belum lagi Sander Ye sekarang tidak memiliki kultivasi, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Melihat momentum itu, Sander Ye langsung menutup matanya. Ayah, jika aku mati, tolong biarkan pemilik pena Tao menemaniku. Persetan. Di wilayah bintang yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, persetan denganku, bajingan. Tepat saat kekuatan itu hendak mencapai Sander Ye, Zala yang berdiri di samping Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pada saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan ringan. Bang! Momentum itu langsung hancur. Sudut mulut Zala sedikit terangkat. Senyum itu sangat jahat. Bersambung.